warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang matan, sanad, dan rawi. Sanad, matan, dan rawi merupakan pembahasan dalam ilmu hadis dalam judul unsur-unsur hadis. Yang pertama yakni kita bahas sanad. Sanad menurut bahasa artinya sandaran, sedangkan menurut istilah yakni silsilah orang yang meriwayatkan hadis yang menyampaikannya pada matan. Contoh hadis: An Aisyah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rawahu Muslim. Dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini yang menjadi sanad adalah Aisyah. Namun hadis tersebut hanyalah menyebutkan satu sanad. Perlu diketahui bahwasanya dalam setiap hadis itu memiliki sebuah rangkaian sanad. Dengan kata lain, dalam satu hadis sanad terdiri dari beberapa nama. Sedangkan selama ini hadis yang kita lihat rata-rata hanya menyebutkan satu sanad saja, yang mana hadis-hadis tersebut kita bisa mengecek versi lengkapnya yang menyebutkan seluruh sanad dalam kitab-kitab induk hadis. Ini adalah kitab-kitab induk hadis, yakni kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah, yang mana hadis-hadis tersebut dikenal sebagai Kutubus Sittah atau 6 kitab hadis utama, yang mana hadis-hadis dalam kitab tersebut disebutkan lengkap beserta seluruh sanadnya. Selain dari kitab-kitab tersebut, juga ada kitab lain, yakni ada kitab Musnad Imam Syafi'i karangan Imam Syafi'i, ada Muwatta karangan Imam Malik, dan ada kitab Sunan Ad-Darimi karangan Imam Ad-Darimi, dan ada kitab Musnad Imam Ahmad ibnu Hanbal karangan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Baiklah, kita mengecek contoh hadis yang tadi, yakni hadis dari Aisyah tersebut. Jika kita lihat hadis tersebut hanya menyebutkan satu sanad saja, yakni Aisyah. Cara mengecek sanad yang lengkap dari hadis ini adalah, pertama, kita melihat dari mana hadis ini berasal. Hadis ini ditulis dalam kitab Sahih Muslim, berarti hadis ini diambil dari kitab Sahih Muslim. Maka kita bisa membuka kitab Sahih Muslim. Jika kita mencari hadis dengan mesin pencarian hadis, maka dalam kitab Sahih Muslim hadis tersebut terdapat dalam hadis nomor 725. Ini adalah bunyi dari hadis tersebut: Haddatsana Muhammad bin Ubaid al-Ghubari, haddatsana Abu Awanah an Qatadah an Zurarah bin Awfa an Sa'ad bin Hisham an Aisyah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, dalam hadis tersebut, jika tadi kita melihat yang menjadi sanad hanyalah Aisyah, nah dalam kitab Sahih Muslim tersebut disebutkan lengkap, seluruh sanadnya disebut. Jadi sanad yang pertama adalah Muhammad bin Ubaid, yang mana Muhammad bin Ubaid mendapatkan hadis tersebut dari Abu Awanah. Abu Awanah mendapatkan hadis tersebut dari Qatadah, dan Qatadah mendapatkan hadis tersebut dari Zurarah bin Awfa, dan Zurarah bin Awfa mendapatkan hadis tersebut dari Sa'ad bin Hisham, yang mana Sa'ad bin Hisham mendapatkan hadis tersebut dari Aisyah. Nah, inilah adalah nama-nama lengkap, nama-nama sanad yang tertulis secara lengkap dalam sebuah hadis, yang mana hadis tersebut tertulis dalam kitab Sahih Muslim. Jika kita membuat skema dari hadis tersebut, maka kita akan bisa menulis matanya dahulu. Nah, hadis tersebut diriwayatkan oleh Aisyah. Kemudian Aisyah menceritakan hadis tersebut kepada Sa'ad bin Hisham. Sa'ad bin Hisham
kemudian menceritakan hadis tersebut kepada muridnya, yakni Zurarah bin Aufa. Zurarah bin Aufa kemudian menceritakan hadis tersebut kepada Qatadah. Qatadah kemudian menceritakan hadis tersebut kepada Abu Awanah. Hingga kemudian Abu Awanah menceritakan hadis tersebut kepada Muhammad bin Ubaid al-Ghubari. Nah, selanjutnya Muhammad bin Ubaid al-Ghubari menceritakan kepada siapa? Tentu saja hadis tersebut kemudian diceritakan kepada sang penulis hadis dalam buku Sahih Muslim, yakni penulis kitab Sahih Muslim tersebut adalah Imam Muslim. Pembahasan selanjutnya yakni matan. Matan menurut bahasa artinya punggung jalan, sedangkan menurut istilah adalah lafal-lafal hadis yang di dalamnya mengandung makna tertentu. Dalam hal ini kita bisa pahami bahwasanya matan adalah inti dari hadis tersebut. Contoh hadis: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسى قال سمعت محمد بن كعب القرظي يقول سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Artinya, saya mendengar Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca kitab Allah satu huruf maka baginya satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis ini yang menjadi matan atau inti dari hadis adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Hadis ini terdapat dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Karena itu, setelah hadis disebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang terakhir adalah rawi. Rawi menurut bahasa adalah orang yang meriwayatkan hadis. Sedangkan menurut istilah, yakni orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa yang pernah didengar atau diterima dari seseorang atau gurunya. Atau bisa kita simpulkan bahwasanya rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis kemudian menulisnya dalam sebuah buku. Contoh hadis: Haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah wa ibnu Hujr qalu haddatsana Ismail wa huwa bin Ja'far anil Ala anil Abi an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma naqasat shadaqatu min malin, rawahu Muslim. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah dan Ibnu Hujar, mereka berkata telah menceritakan kepada kami Ismail dan dia adalah Ibnu Ja'far dari Ala dari ayahnya dari Abi Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidak mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim, karena itu tertulis rawahu Muslim. Nah, dalam hal ini maka rawi dari hadis tersebut adalah Imam Muslim, karena dia adalah yang mencatat, yang menerima hadis tersebut kemudian mencatat dalam kitabnya. Jadi karena itu disebutkan rawahu Muslim atau hadis riwayat Imam Muslim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.